Balik lagi di Studio Bola Yes. bersama Rehan di sini Gue Wanda di sini. dan kita kedatangan tamu nih. Halo. Ih, so imut Bisa banget. aja Jarjit. Udah lama nih ngambil sini nih. Agak kaku dikit ya. Biasanya kan kita bertiga sama Bang Aryo. Iya. Cuman katanya emang lagi nggak bisa hadir gara-gara Apa? apa? Di hari yang fitri ini lu masih mau fitnah orang. Oh gila iya sih. benar. Kita mau Gokil. ucapin dulu Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Maaf kalau ternyata ada bercandaannya yang Kalau Karyo bersalah, banyak. ya maafin aja ya. Ya atau masih bilang mana nih udah 2 kali lebaran Bang BG masih belum ada juga. Itu Ya. lagi. Karena lu tau lah konflik Bang Wanda sama Bang BG jadi Iya. nggak bisa sama Waduh. Bang Aryo juga. Ada 2 pundit ya. Iya nggak mungkin. Nggak mungkin dong. Bahkan dengan 20 menit makin naik ini channel, percaya sama gua. Wah gila, emang Iya. iya guys. Menurut kamu Karena- mendingan Bang Wanda atau Bang BG sih yang menderan ada Karena di ya sini? Apa kalau iya? udah Bang Big, MC-nya gua. Oh gitu. Oh geser ya. Oke. Oke deh, sebelum kita lanjut kita bakal ngomongin apa aja. Yang jelas nanti bakal ada review yang kemarin pertandingan Chelsea lawan Brentford. Terus juga ada kabar tentang Robert Sanchez. Terus juga ada Chelsea di Conference League. Dan juga nantinya bakal ada pertandingan Chelsea versus Ipswich Town di Jumat ini ya. Iya, game week ke-32. Nah, Cuma iya udah. Jumat, Minggu lah. Minggu. Nah, itu dia. Pokoknya sebelum kita lanjut kita Stop. Nanti juga bakal ada spill dikit terkait dengan membership di tahun ini. Nah, itu Member- yang nunggu. Bang Kalian abang tunggu sampai sebelum. habis ya, kita akan spill dikit-dikit nih, tipis-tipis. Tahun lalu sih membership Dikit ada aja ya. kaos, ada jaket. Ini gue pakai jaketnya tuh. Tahun ini dapat nih. Tahun ini pasti Jaket lebih ya. bagus, Pasti lebih banyak kan. dong. Lebih Oh. mau dong. Masa iya? Kasih beban ke panitianya kan. Ih, gila. Masa iya? Nggak lebih meledak. 2025 loh kan. Iya. Ide. Oke, sebelum kita lanjut kita buka dulu studio bolanya. Nah, karena tidak ada Bang Karyo, ternyata ada perbedaan nih. Set lama kita bawa ke sini. Wah, Waduh. ini ada berkahnya Bang Karyo nggak ke sini ya. Waduh. Berkah ya tuh. Soalnya dia sibuk banget. Parah. Emang kalau orang kalau udah mulai ada pacaran gitu, udah mulai pacaran Aduh. suka lupa sama teman. Iya sih. Iya. Udah mulai kejenen ya. Apa tuh? Kejepit nempel, dia nempel dia. Kejepit dan nempel maksudnya. Nempel. Nah aman, gue cobain terus lu. Nah, kemarin Chelsea kita nih lawan Brentford City di kandangnya Brentford, tapi sayangnya kita nggak bisa dapat kemenangan atau nggak bisa dapat full 3 poin. Iya. Cuman dapat 1 poin 0-0. Hmm. Lu berdua nonton nggak nih Bang? Tadi pas lagi off air, Bibi ngomong dia ngantuk, dia males bahas ini. Kenapa? Nggak gitu. Nggak gitu. Ya gue pas lagi dari line up aja gue udah emang gue agak sedikit kecewa sih. Kenapa? Tim B. Rotasinya lawan Brentford gitu. Ini kan pertandingannya juga bagus banget kan jam 8. Jadi kalau buat nobar tuh pasti Iya, kan gue juga Jakarta Jakarta bikin nobar kan juga pede ya dengan tim yang ada gitu. Gue nggak tahu kalau bakalan ada rotasi di lawan Brentford itu. Dan aduh, gue bilang tuh kayak nggak banget lah. Asal tuh kalau lo mau rotasi ya pas lagi nanti lawan Legia di Conference League gitu kan. Dan nanti lawan Liga. Kenapa pas lagi lawan Brentford? Sedangkan Brentford tuh kan tim yang kuat di kandang ya. Iya bener, susah menang di kandang. iya Chelsea Digitech. lawan Brentford tuh Iya tuh kurang baik gitu. harusnya tuh Jackson yang harusnya balik ke performnya malah diganti Kuku. Atau mungkin Jackson emang abis cedera jadi belum fit banget. Enggak sih. Jadi kayak kalau gue bilang kayak Palmer tuh sebenarnya lebih detailnya ke Jackson daripada ke si Kuku sih gue bilang sih. Dan emang ternyata nggak dimainin juga Palmer ya. Iya. Yang dimainin malah KDH sama Malo Gusto di kiri. Iya. Kalau menurut Bang Wanda gimana? Sebenarnya kalau dilihat ya, yang di kiri itu lebih banyak babak pertama ya. Itu Reece James. Oh gitu, Iya. di kiri. Mereka emang switch sih. Jadi kan formasinya emang sebenarnya tradisional Chelsea lah ya kan. 4-3-2-1.
seperti biasa. Cuman ketika udah set play-nya emang lagi-lagi dengan 3 back ya kan, inverted full back. Itu kalau dilihat di awal-awal itu sebenarnya James lebih sering di kiri sebenarnya heat map-nya. Nah, si Gusto yang lebih sering di kanan. Cuman emang Gusto ini karena dia ke tengah mulu, dia inverted mulu, jadi seakan-akan Gusto ini kayak nggak di posisi bek kanan, Nggak di gitu. posisi naturalnya gitu ya. Tapi yang menariknya itu sebenarnya Chelsea itu dari awal udah ngambil inisiatif penyerangan. Dari yang pertama itu kan ada free kick-nya si Gusto ya. Sorry, Chris James. Itu Tosin. Sebenarnya Tosin itu jadi ini apa? Header yang bikin gol tuh emang oke. Hampir bikin gol kan, pertama. Harusnya. Ya. Tapi sebelumnya mah kalau Tosin ngebikin gol adalah dengan tendangan dari luar kotak penalti. Ya artinya dia emang buat jadi center ketika di umpan-umpan yang kayak gitu tuh emang cocok gitu. Jadi yang sebenarnya kalau kita lihat sih memang overall Chelsea lebih dominan dengan ball possession yang 59,1 dan shot on targetnya juga 5 dari 21. Artinya Chelsea juga chance buat ngegolin lebih gede, XG-nya pun juga sebenarnya lebih dari 1. Iya. Ya, tapi lagi-lagi karena Chelsea nggak pakai striker murni, ya kan di babak pertama, apalagi Nkunku juga terlihat masih kayak on off gitu kan. Ada yang bilang dia udah males main di Chelsea. Iya sih. Dan lagi-lagi, tapi ada untungnya juga sih. Si Madueke ternyata udah mulai sembuh, walaupun masih belum optimal di babak pertama ya. Itu dulu. Tapi kalau gue ya dari sisi gue ini fun fact sih. Ini apa entah ini riset. Fun fact tuh bagian lu. Enggak. Oh dia bisa. Kayak apa ini juga kayak analisa gembel gue aja lah gitu ya. Oh iya dong. Dari beberapa kali Chelsea main, Hah? kalau kaptennya di Reece James, Hah? Oh. kalah atas Ri. Oh gitu. Ini setelah dia sembuh ya. Iya. Setelah dia sembuh dan setelah dia main. Tapi kalau lagi di Enzo Fernandez, itu lebih kayak Lebih passionate, lebih, ya, semangat. Gue bilang kayak mungkin Enzo masih kayak ada apa jiwa leadership kayak dia bisa nge-marah-marahin kalau emang lagi nggak works. Kayak gue lihat sih kalau Reece James kayak masih kalau ini udah tahu dia nggak works nih, dia masih kayak masih nahan-nahan gitu. Tapi beda kalau gue Enzo ya, ini kalau gue sampai beberapa match gue ngeliat fokus di Enzo gitu kayak lihat, wah berarti emang bener dia kayak dia punya leadership yang kuat menurut gua. Iya. Ngaruh nggak? Misalkan kayak, lu kapten Chelsea, cuman gara-gara lu keseringan jadi pasien BPJS, orang-orang jadi nganggepnya, lu di lapangan jarang nih. Gue lebih sering sama kapten gue yang sering di lapangan, Enzo. Gimana? Iya, jadi kayak mungkin kalau respect sih gua nggak ngerti ya kalau di sana gimana ya. Cuma balik lagi kalau misalnya kita tahu chemistry-nya seperti apa yang udah dijalankan dari pelatih. Gue yakin kalau lebih yakin ke Enzo sih, soalnya dia kalau gue ngeliat kan dia lebih nyetel lah. Dia kayak kalau gue bilang dia benar-benar main di posisi dia. Iya. Dia ngalirin bola kayak Sedo yang bisa box to box. Dia ngalirin bola, dia ngebuka ruang, kasih dia yang memulai alur serangan. Itu yang gue suka dari Enzo. Playmaker-nya dia lah gitu ya. Iya. Bisa bilang gitu. Jadi itu sebenarnya kalau dilihat secara permainan ya, secara eye test gitu. Emang ada switching position antara Enzo sama si KDH. Walaupun KDH di plot posisinya Palmer ya. Tapi di situ kita bisa ngelihat Enzo emang jadi dirijen lini tengah banget. Bahkan di babak kedua ketika Jackson udah masuk, ya kan Palmer masuk, ada tuh satu kesempatan yang Jackson dikasih bola terupas kan. Nah, itu maksudnya ngingetin sama umpan-umpannya Fabregas tuh. Benar. Cuman dulu kita punya Costa, sekarang enggak. Nah, gitu. Jadi artinya dengan Jackson yang udah mulai main lagi tuh sebenarnya sinyal baik. Cuman gimana cara menajamkan Jackson, nah itu PR-nya sih. Kalau gue sih bukan Ivan kayak Umpan Fabregas, kalau gue lebih kayak ngeliat dia kayak Kovacic sih. Kovacic bisa. Sama-sama melapan ya. Kayak dia emang dia selalu ngalirin bola. Dia walaupun nggak banyak terupas, cuma dia ngalirin bolanya enak sekali. Iya. Dia mau mulai kayak dia tahu nih kalau Palmer nih free roll bisa kemana aja. Jadi dia bisa kasih kebebasan buat dia buat kata-kata itulah. Nah, dari yang lu bilang ini ada yang menariknya nih. Waktu lawan Spurs itu yang kita menang 1-0. 1-0 itu kan terlalu banyak atensi ke Palmer nih ya kan. Dia dijaga mulu sampai nggak bisa berkreasi gitu. Akhirnya dia ngirim umpan ke tengah yang dimana Enzo itu bisa dibilang hampir nggak terkawal. Nah, artinya mungkin di situ Maresca tuh mulai coba nge-tweak nih. Gimana kalau misalkan gue bikin pusat atensi dari pemain lawan itu di Enzo nih. Ketika udah fokus sama Enzo,
Palmer gue masukin babak kedua. Nah akhirnya Palmer bisa free roll lagi dan terbukti kan Palmer bikin shoot ya kan. Lebih liak-liaknya lebih keluar lagi karena emang sepertinya Palmer ini lagi ada penurunan confidence aja gitu. Makanya dia nggak bikin gol, nggak bikin assist. Gue juga nggak kebayang sih Enzo kenapa bisa ternyata ngegolin lewat sundulan. Itu dia. Atau emang ternyata umpan dari Palmer semanja itu. Enggak, kalau gue bilang dia pergerakan tanpa bolanya bagus. Off the ball-nya. Jadi kayak dia cari ruangnya yang bagus. Soalnya kalau gue ngelihat itu dia tanpa pengawalan loh. Iya, jadi nggak ada duel udara di situ. Artinya kan dia luput dari back lawan kan? Iya. Nah itu maksud gue. Emang sekelas player pemenang Piala Dunia worth it lah ya berarti ya di Chelsea ini ya. Dia masih muda dan ternyata kontraknya masih sampai 8 tahun. Tapi kan yang ngalangin juga menang World Cup juga Romero kan. Yang apa? Iya kan? Ya Romero sampai nggak sadar teman belakang. Iya. Ya kan, dan sebelum itu ada dua langkah tuh ada Spence sebenarnya. Dia juga nggak ngeh gitu. Iya kayak gue bilang lebih ke positioningnya sih Enzo. Bukannya oke lah, gue apresiasi ya kan asisnya Palmer bagus. Cuma pergerakan apa bolanya soalnya kan dia tuh bukan striker cuy. Playmaker dia. Playmaker, so dia yang tahu di tengah, tahu dia bisa ada di depan, ambil bola tuh kayak wah nggak kepikiran lah. Walaupun sih kalau gue back gue nggak bakal tahu ada Enzo di situ. Ya itu game changer itu. Iya. Game changer. Tuh sih. Nah, berarti kalau misalnya kemarin ternyata Enzo nggak dimainin lawan Brentford ini nih yang lagi kita bahas, rugi nggak sih? Aduh, nih kita nge-save Enzo misalkan buat pertandingan berikutnya, tapi malah kita cuma dapat poin 1. Dan kalau bisa dibilang pertandingan lawan Brentford ini derby London juga dong. Iya, derby London Barat malah. London Barat. London Barat ya. Aduh. Kita nggak bisa bilang London is blue, cuman lawan Tottenham bisa bilang London is blue kan? Oh, London is blue lah. Iya. Tetap sih, satu-satunya tetap. Wede. Terus ada lagi yang lo mau tambahin tentang pertandingan Brentford versus Chelsea ini? Ya, kalau gue sih tambahan dari gue sih semoga nanti kalau nanti ada pertandingan yang krusial ya. Yang harus kita dapat poin 3. Yang harus kita bisa maksimal. Itu kita nggak sia-siain lagi gitu. Apalagi sekarang kita di peringkat 4 dan posisinya tipis-tipis poinnya. Mengejar zona UCL itu kan menurut gua tuh apalagi dengan game week kita yang padat ya. Dan kedepannya kita masih ketemu tim-tim yang hebat. Gua masih yakin masih zona UCL. Cuma gua berharap Enzo Maresca lebih perhatian lagi lah gitu. Kalau lu Bang, gimana nih untuk Brentford lawan Chelsea-nya? Ya cuman kecewa di hasil akhirnya aja sih. Kenapa Chelsea nggak bisa ngegolin itu doang? Karena dari cara mereka bermain build up-nya itu sebenarnya udah nunjukin bahwa mereka tuh memang dominan dan secara XG mereka minimal bisa bikin 1 gol atau 2 gol gitu. Tapi gue juga nggak mau luput untuk bilang keren banget buat Robert Sanchez di game itu. Ya. Bahkan sekarang Sanchez itu kan dia bikin save banyak nih ya kan. Ini langsung aja tentang fun fact-nya Robert Sanchez. Iya, dia bikin lebih dari 5 save di situ di game itu dan sekarang mendedikasikan dia sebagai kiper nomor pertama dengan save percentage tertinggi saat ini. 74,5%. Ngalahin Flecken sama David Raya. Flecken ini kipernya Brentford. Nah, iya, kebetulan mainnya game kemarin juga. Artinya kan itu kedua tim serangannya bombardir terus kan? Iya. Nah, itu dia. Sebenarnya nih game dibilang ngantuk, nggak ngantuk-ngantuk banget sebenarnya. Tapi dik-dik aja gitu. Ya, kecewa aja hasil 0-0. Tapi kalau gue bilang ya, untuk tim sekelas Chelsea yang sudah ngabisin duit sebanyak itu, lawan Brentford yang moneyball banget, nggak ngabisin duit sebanyak itu, kita seri di kandangnya Brentford, berarti permainan Chelsea masih jelek nih. Emang? Kalau gue bilang sih gini loh, emang kita ada bangganya lah banyak save ya. Tapi kita balik lagi, kiper kalau banyak nge-save, berarti backnya dipertanyakan gitu. Kan serangan kan nggak cuma dari tendangan jauh, tapi kan dari dekat juga kan. Masih gue bilang masih oke lah saat di sini dibandingkan si Jorgensen ya. Masih masih diberi kesempatan. Kecuali dia ya gue berharap sih kayak bener-bener rela tuh
dihilangin tuh blunder-blunder nggak jelas ya itu. Suka nggak jelas gitu. Tapi emang main di kandang Brentford nih emang susah. Bahkan Liverpool aja tuh butuh waktu sampai 90 plus butuh ngegolin ke gawang Brentford. Waktu Darwin Núñez tiba-tiba jadi penyelamat mereka gitu. Iya. Dan emang tapi yang anehnya malah Spurs menang di situ. Di tim yang kita kalah sebelumnya. Nah, ini mungkin berarti menurut Robert Sanchez yang banyak save-nya. Ya. Masihkah untuk nanti game week kedepannya? Masihkah Robert Sanchez jadi kiper pertamanya Chelsea? Atau ya udahlah, emang Chelsea harus beli kiper baru atau mulangin kiper yang di Loan Army nih? Kan ada Petrovic, ada Kepa yang kabarnya dia nyaman di Bournemouth. Tapi kalau Kepa mah di Loan kemana aja dia bilangnya nyaman ya. Madrid bilang nyaman, Bournemouth bilang nyaman. Gimana nih kalau soal kiper? Kalau kiper ya, Sanchez ini perlu persaingan sebenarnya. Kalau kayak kemarin kan sempat dirotasi tuh, sama Jorgensen. Dan akhirnya pas lagi dia blunder, Jorgensen yang pelapisnya kan, yang jadi inti. Nah, kalau gue bilang kita tuh harus kasih kesempatan juga buat Jorgensen gitu. Tapi kalau emang si Petrovic balik sih gue jujur aja gue kalau dari pribadi gue ya, gue lebih memilih Petrovic. Soalnya pun dia pas lagi di loan pun dia bagus. Statistik di Strasbourg ini bagus kan? Lihat sekarang di Strasbourg di posisi berapa kan di Ligue 1 kan. Dan si Loan Army-nya temannya si Petrovic, Andre Santos juga naik di situ, malah jadi kapten. Iya. Bayangin. Strasbourg. Menurut lu gimana nih berarti untuk kipernya Chelsea? Kalau kiper sih sebenarnya gimana ya? Tergantung backnya itu gimana juga kalau gua. Nah, maksud gua adalah kan Sanchez ini ada yang pernah ngomong gua gini, Chelsea itu kalau misalkan main kita kayak misalkan melempar satu buah koin gitu. Ya kan? Ada dua sisi nih. Iya. Kadang Sanchez itu kayak Neuer, kadang kayak Karius. Tinggal pilih nih. Gitu. Tinggal pilih nih mulai kemana. Langsung Karius loh Karius ya. Ingat banget itu. Iya. Abis itu kelihatan. Tapi abis final fundamental. Iya. Sorry nih buat Karius FC ya, Karius Lucius. Maksud gue adalah emang masalah Sanchez adalah inkonsistensi gitu. Jadi kalau misalkan dia bisa konsisten kayak gini, ya menurut gue sih nggak usah ada pergantian ya. Karena gue masih suka dengan role kiper yang bisa build up serangan. Oh, sweeper gitu, ya. Yang nyaman bawa bola di kakinya. Ya meskipun sering bikin blunder. Kalau kata temen football manager nih, itu eksentrinya kecil. Gitu. Jadi kadang-kadang suka ngebadut gitu. Oke, itu tadi soal Robert Sanchez. Nah, ini ngomongin tentang Chelsea yang di peringkat 4 di mana kita itu masih ngejar untuk punya kesempatan berada di Champions League musim depan. Gimana, Bang? Beritanya nih. Kan peringkat 4 Chelsea. Sama peringkat 5-6 itu nggak jauh bedanya. Jadi Chelsea sekali blunder aja nih kecele, udah keluar kita dari zona Liga Champion. Berarti kita ngomongin ini dulu deh, lawanan Chelsea sampai habis. Boleh. Gimana? Terus rival kita gimana gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini nih ya, Chelsea itu tuh masih ketemu sama Liverpool susah. Masih ketemu sama Newcastle away, main di away kita. Ketemu MU dan ketemu Nottingham Forest. Nottingham Forest by the way kemarin Chelsea agak kesulitan buat ngegolin di Nottingham Forest. Satu sama. Enggak, kemarin main di Stamford bisa sama. Iya, tapi agak kesulitan kan. Murillo-nya tuh bagus banget. Lawan Liverpool kita kalah. Enggak. Kalau gue gini, untungnya ya. Kemarin Liverpool kalah. Lalu setidaknya Liverpool nggak bikin God Honor di Stamford Bridge. Oh iya, nggak bikin God of Honor. Soalnya gue udah bikin bikin ini di ujung belah ini. Kalau emang dia terus menang, dia bisa bikin kita bisa buat dia aman sih sebenarnya karena kita lawan Liverpool nanti jadi Stamford Bridge ya. Iya, terakhir. 3 Mei ya. Gue bilang. Oh my god. Setidaknya kita nggak bikin God Honor buat dia gitu. Iya. Kalau lawan Newcastle kemarin kita menang kan? Newcastle itu dia masih ketemu sama MU. So ketemu MU. Fix win sih slow. Kita masih dia masih ketemu Arsenal di game 37. Nah, ini harapan nih. Berharap terpleset. Cedera gitu ya. Iya, tiba-tiba Isak ini flu. Cuman berarti kita optimis Chelsea bisa di Liga Champion musim depan. Tadi dulu, kita sebenarnya jangan berharap sama jadwal City. Kenapa tuh? Udah ngangkat tim gede.
Udah nggak ketemu tim gede tuh. Crystal Palace. Tapi kan gini loh. Everton, Aston Villa, City, Southampton, Bournemouth, Fulham. Tapi ini loh, sorry potong ya. City itu malah ketemu tim-tim yang bukan tim-tim underdog, dia kadang suka kecelek juga. Iya. Gitu. Kalau main away. Apalagi ada Enggak sih. Sama aja home juga. Home ya. Apalagi tapi kalau sekarang kalau home udah agak waras dia. Gini, dia punya back yang agak complicated itu si Kusanov ya. Itu kalau dia main tuh agak-agak deg-deg tuh fans City kalau nonton dia tuh. Iya sih. Tapi kan ada berita yang kemarin City kan bakal ngelepas De Bruyne musim ini. Bukan itu bisa ngelepas. Kontraknya nggak diperpanjang, habis kan. Nah ini bisa jadi dia titik baliknya buat semangat harus menang untuk perpisahan De Bruyne, atau bisa juga malah bisa ngomong KDB aja nggak? Bisa bikin dia malah pesimis nih karena aduh nih siapa nih yang ngegantiin Oh dia, jadi gitu. kayak persembahan terakhir buat KDB gitu ya? Gue nggak seoptimis itu sih. Sama halnya kayak tahun kemarin, ya kan, bilang perpisahan buat Klopp kan. Liverpool. Sama aja kan. Iya, Gitu. cuma Yeah, dapat Piala Carabao Cup. Nah, kan? Makanya kalau gue sih nggak mikirin klub lain ya. Gue malah harus mikirin Chelsea gimana caranya tetap konsisten, tetap stay di 4 besar. 4 besar. Walaupun kita sekarang Peringkat 4. nggak usah sekarang udah ada slot tambahan. Tuh ya, udah sekarang udah resmi jadi Premier League yang terpilih untuk UCL adalah 5 tim. Kok bisa? Tadinya kan 4 tim. Ya, tadi 4 tim. Biasanya 5 tim. 4 itu playoff ya? Enggak, 4 otomatis. Udah nggak ada playoff. Kalau terakhir playoff tuh 2005 Everton. Mungkin ada playoff adalah ketika misalnya yang menang champion musim ini nantinya adalah tim Inggris juga. Nah, berarti nanti di peringkat 5-nya itu masuk lewat playoff karena kan yang otomatis. Enggak. Gimana? Enggak, tapi omongan lu bener waktu tahun 2005. Jadi itu 2000 maksudnya 2006 2006. Jadi Liverpool kan juara UCL. Dia peringkat 5. Ya kan? Nah, dia peringkat di atas di luar 4 besar. 4 besar. Nah, Everton yang peringkat 4 playoff, sedangkan Liverpoolnya otomatis lolos. Nah, kalau sekarang itu 4 di atas otomatis lolos. Yang kelima ke Europa League. Gitu. Yang normalnya nih ya. Normalnya. Nah, musim depan Inggris 5 tim otomatis lolos. Kenapa bisa begitu? Karena jadi tiap liga itu tiap negara itu punya UEFA koefisien. Apa tuh? Jadi tim-tim yang bermain di Liga Champions Eropa di UCL itu tiap tim itu melaju ke babak knockout, 16 besar, 8 besar sampai ke final, itu ada perhitungan koefisiennya gitu. Nah, sekarang Inggris itu atau Premier League koefisien itu di angka 24.535. Unggul jauh dari Spanyol, Italia, Jerman, dan Portugal. Nah, masa ada yang bilang Inggris ini bukan liga terkompetitif? Tominay dia bilang katanya salah satu match terberat dan terletihnya dia malah ada di Serie A bukan di IPL. Coba. Gitu. Iya kan semua orang bisa berpendapat ya. Iya. Cuma kan kita nggak bisa tangkap ke satu orang doang. Gitu. Ada banyak pemain yang bisa bisa berbahasa yang lebih ini gitu. Oke. Dan gue belum ngomong nih. Ya. Boleh. Enggak, maksud gue sebenarnya ini perdebatan seru yang bisa dibahas satu episode. Kata lu Liga Inggris terbaik, ya kan? Kalau menurut gue pribadi, secara permainan, gue lebih enak nonton Liga Jerman permainan. Kenapa? Lebih taktiknya tuh lebih tas gitu, tertata. Serius? Dia udah mulai support Kario dia. Oh, kenapa tuh? Enggak, gue akuin. Iya, nah itu, gue objektif banget tuh. Gue suka timnas Inggris, cuman permainan Liga Jerman, Bundesliga. Itu lebih tertata. Kalau permainan ya? Kalau gue penonton pribadi. Iya, lo apa? Walaupun kalau orang bilang membosankan, sekarang Serie A lebih menarik menurut Serie A. Nah, oke, enggak apa-apa. Gitu. Serie A soalnya Gue Liga 1.
Wah, Bang ada 3-1 guys. Enggak, gua antara Serie A enggak La Liga lah. La Liga ya. Apalagi La Liga datangan God Anthony kan. Oh, udah lah. Iya, ketar Lebih sekarang lebih menarik. Maksud gua sekarang lebih menarik. Kemarin Betis bikin Barca hampir kalah kan? Ih, tuh. Ingat gak kemarin gue bilang Apa? ini Carlo Ancelotti sama Hansi Flick itu udah ketar-ketir Diego banget Simone. karena Anthony itu datang waktu musim kemarin Iya. transfer Musim ini. kemarin. Musim Gua dingin, bilang kan. musim dingin. Terbukti kemarin Betis lawan Real Madrid seri 1-1. Enggak, Betis menang dong sama Madrid. Menang. Menang Yang lawan Barca. Yang lawan Barca. Barca. Kemarin gue liat cek kantongnya Anthony. Ada Lamine Yamal loh. Ada Lamine Yamal. Gila. Ada Dix ya. Itu udah sampahannya Premier League, pemain MU ditaruh di La Liga bersinar. Barang Coba. siapa yang beli pemain MU dia akan bersinar. McTominay. Enggak maksud gua Maksud lu Sancho gitu bang? Enggak bang. Sancho. Maksud lu Sancho enggak gitu bang ya? Tottenham, pemain Tottenham juga gitu. Cabut dari Tottenham dapat piala. Maksud lu Harry Kane gitu ya? Harry Kane gitu ya? ada kan piala apa? Belum ada. Mau masuk nih. Ucel aja kalah semalam. Enggak. Coba. Liganya hampir. Nih, ada pelatih yang terdegradasi di IPL musim depannya langsung ngelatih Pelatih Munchen. Nggak bisa disamain. Nah, itu. Apa? Ini sebenarnya dari omongan Rehan ini udah mulai merujuk ke Inggris juga. Inggris adalah liga terbaik. Terkompetitif dan terbaik saat Kalau ini. terkompetitif menurut gua enggak. Kenapa enggak? Gapnya peringkat 1 sama 2 jauh. Kalau kompetitif itu kayak tahun 2012, MU sama City itu cuma selisih gol juaranya itu. Cuma kalau sekarang itu secara kepermainan gue lebih ke Bundesliga, kalau Bibi lebih ke Serie A. Nah, tapi kalau misalkan liga terbaik dari segi industri, Inggris no debat, dah. Ya Inggris sih. Kalau lu bilang industri ya, yang menjual ya. Nah, lu nih harus percaya menjual. Menjual Inggris. Menjual Inggris. Secara industri. Kita harus percaya kalau Bang Bibi udah bilang soal Inggris, kita harus percaya karena antara kita bertiga yang benar-benar pernah ke Inggris. Emang Lord. Iya. Udah hatam ya nih. Gimana tuh? Udah pernah mencium bau-bau timbal Inggris. Locker room Stamford Bridge begini katanya. Mirip. Di Inggris ada ini nggak sih? Apa tuh? Mono silver ada nggak mono silver? Ya setidaknya di sana udara lebih bagus lah ya. Oh gitu. Karena gini, contoh kecil aja ya. TV rights Burnley, tim yang tadi dulu bilang degradasi itu yang didapatkan itu lebih besar daripada tim-tim peringkat Juara. 1 di liga lain kayak Bayern Munchen, Juventus dan AC Milan dan Inter. Gedean Burnley main TV right-nya. Yang Degradasi, ya kan? Makanya gue bilang kalau secara industri Liga Inggris no debat. Gak ada lawan. Gitu. Dan ada lagi nih fun fact lagi. League One championnya udah diumumin minggu kemarin, April. Selamat buat PSG, juara Ligue 1 yang ke-13. Ada fans PSG Indonesia. Halo, Ada. sahabat PSG. Dia sahabat Merci beaucoup. Oke, ada lagi yang mau ditambahin nih untuk tentang UCL-nya sebelum kita lanjut tentang performa Chelsea di Conference League. Artinya Chelsea kesempatan ke UCL musim depan mulai terbuka lagi. Ya, gua harap sih konsistensinya aja Konsistensi. gitu. Itu yang paling gua tekankan lagi. Semoga yang Sebarsika nonton ini. Iya. Kalau ke UCL, Chelsea ke UCL makin sering ada nobar nanti kan. Pasti. Pasti. Apalagi Aduh, ya belum pernah ya. Besok. Saya sih sering sih nonton di hari sih. Tapi lu bayangin deh. Ah. Inggris 5 tim, ya kan? Terus yang juara UCL musim ini Aston Villa. Tambah 6. Wah. Tambah 6 kan, Bukan tambah 6. Arsenal, kok Aston Villa yang menang? Suka-suka gue dong. Gak mau dong Arsenal. Emangnya mau Arsenal? Gua sih Gak Padahal apa-apa. ngalahin Real Madrid. Gue mau ngeliat Ian Maatsen angkat piala UCL. Gue pengen lihat Rashford angkat UCL. Widih, sebel. Kalau kata Asensio, bosen. Kata Asensio. Nggak masuk gini. Aston Villa juara, berarti 6. Ya kan ditambah, ya gue malas nyebut tapi nggak apa-apa deh. MU juara Europa League 7 Inggris. Chelsea. Tapi kayaknya Chelsea kelima. emang masih ya? Masih. Jadi mau menang Europa League masih. Masih. Bukannya karena apa liga jadi di sistem liga jadi enggak gitu ya? Masih. Ada slotnya, dia ada slotnya. Oh, gitu. Yang menang Eropa. Berarti kalau misalnya kita juara Conference League berarti kita naik ke Europa League gitu.
Kalaupun kita apa-apanya kita turun ke 7 gitu. Iya. Iya. Tapi kalau lu di spot UCL ya lu CL. Oh, misalkan kita di tabelnya UCL ya UCL. Oh, berarti kalau kita peringkat 4, walaupun kita menang Conference League, Chelsea tetap ke Champions League. Champions League. Wah, makin banyak nobar ini, apalagi kan di sini kan ada punggawa tertinggi high table-nya CSC Jakarta dan CSC Tangsel. Waduh, gua bangga lo duduk di sini nih, gua nih yang cuma remah-remah ini. Tadi kan. belum, Lu tadi belum, pinrang ya? tadi belum banget, tadi nggak gitu banget ya. Iya. Istilahnya belum banget, padahal lu biasa aja. Oke. Next kita lanjut tentang performa Chelsea di Conference League. Banyak banget konten creator kayak ada Bang Ole, dia pengen banget kalau misalkan Chelsea wajib banget menangin Conference League tahun ini agar Chelsea bisa menjadi tim satu-satunya yang memenangkan semua kompetisi Eropa. di Eropa. Iya. Iya, Setuju gua bagus Bang ya, Ole. bagus ya? Bang Ole setuju Tadi gua. gua ketik itu writingnya. Gimana ya menurut lu berdua nih, Bang? Kalau gue, Lu si Kak. paling Conference League Oi. Si paling Conference League. Nih. Iya, Conference League nih. piala Yoi. kacang hijau ini melon kalau Nah. kata Coach Justin. Kalau misalnya gue bilang sih, gue pun karena tim satu-satunya yang lengkapin ya. Tapi lebih ke motivasi sih. Apa tuh? Kalau misalnya Chelsea juara di ini, motivasi di musim depan tuh bakalan lebih gila lagi. Ambisinya bakalan lebih tinggi lagi. Ya. Jadi kayak kita tahun kemarin juara, masa aja kita nanti naik liga. Nggak bisa juara lagi gitu. Amit-amitnya ya kalau naik ke Europa League doang gitu kan. Ya maksud gua kayak ini kayak pacuan lah buat pemain gitu. Kalau misalnya juara terus lebih baik lagi gitu. Kalau dari Bang Wanda gimana? Setuju sih gua tadi omong sama Bibiu, maksudnya tinggal gua tebelin aja. Karena emang pemain Chelsea ini butuh motivasi gitu kan. Karena kita bukan sama sekali, udah lama banget puasa gelar menurut gua. Terakhir kita juara itu apa sih? Masih Roman Abramovich. Hah? UCL. Bukan, Di Piala eranya Dunia Antar Todd Klub. Boehly ini belum dapat piala sama sekali. Ya kan? Artinya terakhir piala itu adalah Piala Dunia Antar Klub, masih zamannya Abramovich. Tuchel ya kan. Artinya emang nih Boehly CS belum ngasih piala apa kan? Iya. Even itu piala Carabao juga ya. Ada piala apa tuh? Premier League Summer. Oh iya. Summer Series. Premier League Summer Series ya. Lupa gua. Jangan lupa gitu dong. Sama aja kayak Tottenham inget sama Audi Cup. Yo. Segede kotak tisu. Kalau dikasih pilihan, mendingan juara Conference League atau di IPL masuk UCL, mending mana? Ya, lu salah nanya namanya itu. Gimana tuh? Kalau Dua-duanya diperjuangkan. Iya. kalau gue bilang gini, kita jangan lu tanya gitu. Kalau bisa dua-duanya. Dua-duanya harus ya. Iyalah, gitu. Jadi kayak kita ngapain pilih salah satu kalau kita bisa menangin dua-duanya? Benar. Gitu. Lu Bang, gimana? Gue tuh tetap ke UCL sih. Daripada Conference League? Iya. Enggak. Kalau Wanda soal takut dia, takut Chelsea ketemu Anthony di final. Oh enggak, gue lebih serunya malah pengennya Chelsea ketemu Fiorentina. De Gea. Enggak, kalau De Gea kalau itu oke lah. Kalau gue lebih seru ketemu Robertson sih. Soalnya mainnya hidup banget pas lagi ada Isco sih. Isco ya. Iya, Isco. Tapi kalau dari pemikiran marketing gue nih Bang, kalau misalkan Chelsea bisa lolos semifinal Conference League, bisa sampai final, terus juga kita masih Juara. bertahan di 4 besar, itu bakal bikin kita makin banyak nobar. Terus yang kepengen jadi member Chelsea, supporter klub makin banyak euforianya. Coba. Boleh. Ya kan? Apalagi nih kaos yang ini ngingetin sama member tahun lalu. Member tahun lalu dapat kaos satu sama jaket varsity ini. Loh. Menambah kegantengan 5%. Iya. 5,5. Tapi kabarnya bakal dibuka membership ini kapan, Bang? Ini gue langsung nanya kan langsung ketua-ketua nih, high table kalau kata dunia. Jadi kalau gue tahu berarti kan gue melangkahi pusat dong. Spill tipsi-tipsi aja. Ya, insya Gue langsung ngomong nih ya, Baby ini bukan cuma perwakilan CS Jakarta doang, perwakilan tim apa? Panitia yang making itu loh. Ada kit kalian iya. Kalau lu gimana? Gua langsung datangkan langsung ordal-ordalnya nih.
Ya insya Allah sih di bulan ini ya. Doakan saja semuanya lancar. Iya. Di bulan ini nanti dibuka. Insya Di Allah. bulan April ini bakal dibuka membership supporter Chelsea Indonesia. Insya Allah kalau nggak ada halangan ya. Boleh di-spill nggak nih apa aja Tanggalnya apanya? yang didapetinnya Wah, sarkitnya? itu kita masih ini ya masih ditentukan Meeting. lah. Mesti tentukan. Soalnya banyak banget apa masukan katanya inilah. Tentukan nanti lah gitu. Yang tahun lalu deh, tahun lalu. Tahun lalu kan ada baju, Ada baju, t-shirt, ada jaket, jaket, City. ada ID card, ID card. lanyard, Wah, mantap itu. banyak dah. Oh, Stiker Stiker pack. pack, stiker pack. Wah, itu dia. pokoknya banyak situ. Tapi Kayak katanya bakal ada yang baru nih di musim ini. Waduh. ada tambahan baru ya. Iya. Widih. Harusnya lebih keren sih ya. Lebih jualan. keren. Harusnya Iya. lebih bagus sih. Apalagi makin yang stok-stok ini yang masih ada nanti juga bakal dijual di store-nya CSC. Iya. Oh yo, Kalau baju member nggak akan kita jual. Kalau member nggak jual. Giveaway kan. Oh. Giveaway der. Caranya giveaway gimana nih, Bro? Kita tunggu subscriber sampai 13.000. Waduh. Jadi jangan lupa nih teman-teman ya yang nonton video ini kamu Minta subscribe. Komen, coba lo komen gimana baiknya mau giveaway seperti apa minta di komen. Nah, giveaway-nya sama gimana? coba tebak desainnya kayak gimana bajunya. Nah, mungkin Pak, sebelumnya masa iya polos gini lagi nggak mungkin Iya. lah. Oh, nggak mungkin polos Nggak kayak mungkin gini. Polos gini dong, pasti lebih wah dong. Kalau Iya. misalnya nih Iya dong. anak muda jalan-jalan ke Blok M bakal bangga pakai kaos Skena, ini. asli sih skena banget sih. Skena parah ya. Parah. Wih, gila. Yang kayak di atas lu banget kan. Yoi, gini Iya, dong. yang penting lu bisa. Ih, iya. Wah kalau ketemu sama-sama lah bre. Iya. Karyo, tolong gua Karyo. Gua di tengah-tengah orang gila ini Ini Karyo. bakal ada di iklannya di Blok M itu kan Nah, yang gitu gede dong, itu. enggak, itu too much. Oh, enggak. Too much. Lu nggak boleh gitu, ada ini loh, istrinya Bang Adit di situ loh. Udah kalau PMK langsung ada di tas. Pokoknya itu semuanya tentang membership nanti bakal dikasih tahu. Jangan lupa teman-teman juga subscribe Studio Bola karena nanti bakal ada info tentang giveaway-nya kayak gimana Iya. nih bajunya. Bener. Kalau di Studio Bola lama ini postingnya coba dicek di CSI Jakarta aja. Udah, Itu paling update. CSC Jakarta doang. Apanya? CSC yang lain Nggak tahu sih ya kalau CSI lain ya. Tangsel. Ya Tangsel pasti. Oh, Tapi iyalah. buat teman-teman di Tangsel yang mau main mini soccer hari Minggu boleh langsung. Wah, gila promoin Boleh langsung apa? Boleh, Ikutin boleh. ya. Kita ada mini soccer tanggal 26. Nah, Kita ikut ya. kalau kamu mau tahu info-info tentang supporternya Chelsea, berarti kamu harus follow juga Studio Bola, Instagramnya, sosial Bener. medianya. Indo yang baru. Nah, Karena Instagramnya Chelsea Indo yang baru apa? Chelsea.osc. Wah, itu dia. Apa artinya OSC coba? Official Supporter Club. Ih, Untung gak bisa tuh kan. Ada tuh. iya. Oke. ya. Udahan tentang Conference League dan juga membership. Nah, sekarang kita masuk tentang pertandingan Chelsea di hari berikutnya nih nanti. Masih di EPL lawan Ipswich Town. Di mana dulu pelatihnya McKenna itu sempat jadi dirumorkan menjadi pelatih Chelsea sebelum officially Enzo Maresca. Nah, siapa Gimana, nih yang mau ngasih ini dulu? Iya. Untungnya ya. Hmm, Untungnya nggak jadi ya. untungnya nggak jadi. Untungnya nggak jadi. Karena sekarang Ipswich Town-nya lagi Ya berjibaku di degradasi. degradasi kayak ya kalau di atas kertas sih Hmm. Chelsea pasti diunggulkan lah. Hmm. Walaupun di pertemuan pertama Chelsea kalah lawan Ipswich Town karena dia tuh lagi termotivasi banget lagi pertamanya. Hmm. Dan yang ngegolin mantannya Chelsea, Eh, Omari Hutchinson Hutchinson. ya. Hutchinson. Nah itu gue lagi kan kayak motivasinya Hmm. pasti kayak Omari kan kayak pembuktian dia Hmm. dia tuh layak lah sebenarnya. Jadi first team gitu ya. Ya, karena timnya banyak, pemainnya banyak. Pemainnya jadi banyak. kena gusuran gitu. Oke. Bang Wanda gimana nih untuk pertandingan nanti? Malah sebagian orang bilang ini pertandingan bakal easy win buat Easy Chelsea. win. Padahal buat gua enggak. Kenapa? Karena Ipswich lagi berusaha untuk keluar dari zona degradasi, men. Lagi Dia- termotivasi itu ya. Iya, dia lagi bakal gunain segala cara gitu. Apalagi Liam Delap itu nggak ada hari tanpa golin. Tapi Leon Delap tuh sempat dirumorkan
Ke Chelsea. Ke Chelsea loh. Itu ya. Chelsea berminat gitu Nah, ya. Iya. berarti Wanda juga kayak mengiyakan apa yang ngomong. Ya motivasinya apa Ipswich itu emang gokil sih. Oh, Karena emang udah jadi inilah berita sehari-hari bahwa tim yang lagi berjuang degradasi itu bakal all out kecuali gitu. Southampton yang emang udah fix degradasi. Iya. Iya. Tapi kalau gua kasih positifnya tentang Liam Delap nih yang dikabarkan ternyata Chelsea berminat. Pertama dia masih muda daripada Chris Wood yang sebelumnya juga dibilang wah nih striker gacor musim ini. Kalau Wood kan udah agak tua banget. Yang kedua, Delap ini dia tuh homegrown nationnya Inggris karena pemain Inggris kan dulu di akademinya City. Jadi kalau misalnya nanti Chelsea beli slot untuk homegrown nationnya di register Premier League itu bisa nambah 1. Tapi pasti mahal. Iya pasti lebih mahal gitu kan. Terus ada lagi nih untuk pertandingan depan lawan Ipswich Town. Ya kayaknya sih ini bakal sengit ya. Chelsea lagi mengamankan posisi 4-nya mereka. Ipswich lagi mempertahankan posisi di Premier League. Dan ini menurut gua sih agak unpredictable. Karena Chelsea juga habis capek kan main di Conference League. Capek banget. Ya kan? Kalau Soalnya bisa sih beda kayak 2 hari doang ya. iya beda 2 hari doang. Dan Gitu. Chelsea kalau misalkan ngelawan Ipswich Town nih, kira-kira yang harus diwaspadain tuh apanya? Iya, yang tadi lu bilang Hutchinson sama Delap sih. Gitu. Oke, mantan dan juga strikernya nih. Iya, Delap itu bagus di kayak tadi Enzo gitu kayak dia apa? Pegang tanpa bola. Oh, off the ball-nya. Oke, kalau lu Bang? Chelsea jangan sampai terlena nyerang-nyerang mulu karena emang counternya Ipswich tuh udah terbukti mematikan. Kita kan kalah kemarin 2-0 di kandang si ini kan Ipswich kan hampir gol kan counter semua. Semuanya itu dari counter ya. Jadi kayak mereka tuh emang peluang nyerangnya nggak sebanyak Chelsea. Iya. Cuman ternyata untuk efisiensinya sangat bagus. Bener karena di game week itu kiper tertinggi poinnya tuh si ini Palmer kipernya Ipswich. Dia nahan berapa kali save dari pemain Chelsea yang nggak klinis. Dan akhirnya ya karena kita nyerang-nyerang mulu, Delap enak banget itu kemarin. Tapi gimana Bang? Itu kan kemarin Chelsea kalah gara-gara mainnya kan di kandang Ipswich. Nah, sekarang mainnya di kandang Stamford Bridge. Ya, tadi. Ya, mungkin ya kalau sekarang di home ya, mungkin Chelsea lebih termotivasi sih. Walaupun apa ya ambisinya si Ipswich juga besar juga. Cuma ini bakal jadi benar kata Wanda, bakal jadi laga yang menarik. Sama kita lihat konsistennya Chelsea kayak gimana. Oke. Untuk line up-nya nih, kira-kira akankah sengaco kemarin lawan Brentford atau balik lagi ke first team nih? Untuk kipernya dulu, kira-kira siapa? Masih tetap Sanchez. Oke. Untuk bek kanan, Gustavo aja sih. Gue lebih ke Gusto sih bang. lebih Gusto. seroknya ke Gusto nih ya, daripada Reece James. Tapi kalau fit kemungkinan Reece James main sih kalau gue. Iya. Cuman banyak juga nih supporter Chelsea yang bilang katanya Reece James ini dia kalau main kalau nggak BPJS kartu merah, bener nggak? Reece James. Kalau kita bandingin Reece James, gue jadi gue yang ngomong. Iya. Kalau di Dua musim lalu sih dia the best right back sih ya. waktu zamannya Tuchel kan, Iya. dengan chest controlnya itu kan. Gini bang. Reece James tuh pak cederanya dia tuh sebenarnya tuh karena ulahnya dia. Hamstring kan? Kenapa Gini. tuh? Jadi pas harus ya tidak pertama itu dia harus operasi. Harus operasi. Hamstring nih. Iya, harusnya operasi. Cuman dia karena batuk segala macem dia milih nggak usah operasi, terapi segala Treatment macem. aja. Iya, jadi kayak bakal jadi kambuhan. Gitu. Makanya Jadi, kambuhan. iya makanya dia dibilang pasien BPJS karena itu. Dia kan sebenarnya dia tuh tipe back yang sering menusuk ke dalam kan. Inverted. Inverter ya. Get bahasanya. forward Ya. terus. Apalagi kan dia banyak asisten juga kan selama dulu dia bermain itu. Nah, karena dia sering itu jadi kambuh-kambuhan terus. Kalau misalnya dioperasi, mungkin dia pikir nggak usah operasi ya, soalnya takut kalau misalnya nanti operasi permainannya nggak bakal kayak sekarang lagi karena bakal banyak berubah, gitu nggak sih? Enggak, begini. Kalau misalkan dioperasi itu waktu sembuhnya recovery lebih lama. Recovery-nya lebih lama, Iya. cuman nggak bakal cedera itu lagi, gitu. Pemain sih bakalan
mengkhawatirkan sih menit bermainnya dia bakal kurang pasti. Ya. Oh gitu. Dan ada kemungkinan buat Piala Dunia juga 2026 gimana? Iya. Kalau bilang gimana kalau soalnya Reece James kan dia dipanggil kan ya. Cuma kalau buat chance ya kalau buat 2026 kayak gua agak pesimis sih kalau buat dipanggil nanti buat squad itu ya. Kanan ya, soalnya masih ada Arnold. Banyak sih opsinya Paling banyak sekarang Trippier. Iya, banyak opsi yang lebih menjanjikan lah. Menjanjikan gitu. ya. Ada juga mantannya Chelsea tuh di kanan yang mantep juga, Livramento. Livramento Yang jadi sekarang main di Newcastle ya. Newcastle jadi Di first kiri, team ya. Tony Kiri dia. kiri. Kiri. Kanan. Kanan ini kan. Kanan dia, gua kan main football manager. Dia Kan gini-gini diganti doang, ganti Lewis Hall di kiri. Yang kiri Lewis Hall, yang Iya. kanan Livramento. Jadi kanan kiri, back kanan kirinya Newcastle, Cobham itu dua-duanya. Gini-gini kan gue lisensi ini UEFA Pro License di Football Manager tapi bukan real life. Siapa Bangku? Siapa Bangku? Itu kan tadi back kanan, back tengahnya Fofana cedera sampai akhir musim. Apa yang musim tuh? Fix. Fix sampai akhir musim BPJS. Gue Tosin. Gimana? Tosin. Kalau gua Ada dua dong, Tosin sama siapa? lebih ke Kaloba sih. Oh iya, Tosin sama Caloba. Gue Tosin sama Caloba gue. Tosin Kalau Caloba. gua Iya. Kaloba Colwill sih. Kalau Caloba Colwill. Kaloba Colwill. Soalnya mereka kan emang dua-duanya kan akademi Chelsea ya. Lebih chemistry-nya lebih masuk sih. Walaupun Tosin gua juga nggak merendahkan juga, cuma gua lebih suka chemistry-nya dua itu sih. Oh gitu. Boleh aja. Colwill kaki kiri, Caloba kaki kanan. Klop. Kirinya Cucurella langsung. Ya. Nggak ada lagi. Kiri ya Cucurella keduanya. Iya. Nggak ada lagi ya. Soalnya siapa lagi ya? Nggak ada lagi. Oke. Untuk double pivot kita di tengah ada siapa? Caicedo, Enzo. Kasih do Enzo. Itu tetap ya. Iya. Nggak bisa diganggu gugat. Oke. Di sayap serang kanan. Aduh, agak berat sih ya. Antara Madueke atau Sancho sih. Gue Neto gue. Oh ya kalian Neto, sorry. Madueke Neto ya? Iya, gue Neto. Aduh, gua seneng Neto. Cuma gua Speedster kalau tuh. gua lebih suka Madueke. Yang ini apa Kalau dribble ini. gua dibilang gua suka Neto, cuma gua kalau buat chance buat ngegolin atau insting buat ngegolin itu lebih ke Madueke. Madueke. Tapi kan tendangan-tendangan spekulasinya Neto kan sering gol. Iya. Tapi kan jarang ya. Iya. Kalau lihat dari statistik ya. Iya, Kalau- statistik masih Iya, lebih Madueke. moncer Madueke sekarang ya untuk musim ini. Iya. Madueke. Kalau Bang Wanda? Sama. Gue Neto. Neto, speedster kita ini. Hmm. Oke, sekarang kita ke attacking midfielder center. Siapa? Itu Palmer. Palmer lah. Palmer ya. lah. Oke. Yang sebelah kanannya udah, tengahnya udah, sekarang attacking midfielder left. Gua mau bilang Sancho, cuma Kemarin Brentford nggak kurang sih. kurang gua. juga. Iya. Dia siapa sih lapis Sancho? Kiri kita. Sebenarnya Neto juga bisa di kiri juga. Karena itu tuh sebenarnya selain Madueke ada lagi satu. Sorry, George. Enggak. Si ini. Tadinya ada Felix. Tyreek Felix George. kan Ah. dipinjemin tuh. Ya. Gua bilang Madueke juga, sama Madueke apa? Sancho. Kuku juga bisa main di kiri sebenarnya. Bisa. Kalau emang dia mau ya. Mau. Soalnya dia Mau juga fight dia. buat itu tuh. Ya kalau gue bilang dia kalau di tengah tuh Kuku tuh kayak nggak bisa gerak aja sih. Dia kayak di marking banget gitu. Dia nggak bisa gerak. Beda sama Jackson lah gitu. Kalau Bang Wanda kira-kira di kiri siapa? Ya Sancho sih gue. Oh, tetap Sancho ya. Nah, kita nggak Oke. punya pilihan lagi. Soalnya Sancho kan bisa dribbling, Kunku juga sebagai kaki kanan dia bisa jadi inverted winger nih, jadi masuk ke dalam ya. Oke. Untuk strikernya. Kira-kira siapa nih? Ya, jelas lah. Mark Yu kan? Kan masih cedera Gue dia. nyampe lagi tuh. Gue nggak ada di list gue lagi tuh. Cedera dia. Masih cedera. Terus siapa, Bang? Iya. Tetap lah Jackson lah. Jackson ya. Sebelumnya dia tetap Nanang Jackson. Nana Jackson. Ya. Mas Wanda? Berikan dia waktu aja Jackson. Bakal jadi Drogba versi light, tenang aja. Berarti di Dear Jackson nih. Di Dear Jackson nih. Jadi Jackson. Dear Jackson. Kalau Tenang alatnya aja. si Arlo itu di Dear Jackson deh. Gue ngeliat di Twitternya Studio Bola ya, jadi kan banyak juga yang bilang nih, Jackson ini dibilang bagus jadi striker Chelsea, tapi untuk musim depan dia masih harus diberikan
penantang untuk posisi striker. Karena kalau dia terlalu nyaman, nggak bakal bisa berkembang semaksimal mungkin. Berarti lu harus lihat Twitternya Bang BG. Kenapa? Itu dia lebih mengulas lagi di situ. Oh, harus dong, harus Bang lihat ya. underscore ganteng. Wih deh. Abisnya gue udah nggak bisa lihat Twitternya Bang BG lagi di Studio Bola. Lu Di-block sama di-block? Bang Karyo. Oh, di blog. Studio Bola kan sempat beberapa Enggak, kali lu tuh akun lu Twitternya- aja. akun gue ya. Iya. Tapi akunnya Twitter Studio Bola sempat beberapa kali tuh di-tweet sama Bang Karyo. Mungkin Bang Karyo kesel sama Bang BG, di-block gitu. Coba. Emang wah, jadi buat teman-teman nih yang kangen sama Bang BG, sekali lagi gue bilang kenapa sampai Bang BG nggak bisa ada di Studio Bola lagi? Udah 2 kali lebaran, guys. Karena konflik ada di Bekasi kan? Tuh, Bang BG udah nggak di Bali, di Bekasi, tapi nggak Lagi liburan. Orang liburan ke Bali. Ayo dong, Ini Bang. Liburan ke Bekasi. ke Bang Bex, ayo dong sekali, ayo dong kita Iya, yuk kolaborasi yuk. so Jadi baik. nanti di sini kan lu, Iya. Bibiu, Karyo, nah nanti di sini gua. Oh, ada reason tuh. Ada reason ya. Padahal kan nggak bisa ya dalam satu podcast ada 2 pundit gitu kan. Jadinya Jebret banyak, DPI banyak. sebelumnya lu nggak bilang Box gitu to soal box Bang banyak. BG. Lu Ayo. kan sama Bang Karyo ingin menyingkirkan Bang BG dari Studio Bola. Astagfirullahaladzim, itu fitnah, dia. fitnah. Aduh. fitnah. Oke, terakhir nih. Semakin skor. banyak fitnah ini. Terakhir skor Chelsea lawan Ipswich Town kira-kira berapa? Lu dulu karena Gua. tamu kita kan Iya. gong nih, harus Gua. gantikan Harus gong gongnya banget Mas ya. Karyo nih. Gua 2-1. 2-1 untuk kemenangan. Chelsea lah. Yang golin siapa? Yang Ipswich yang golin Delap. Heeh. Chelsea yang golin Cucurella sama ini. Kok nggak pada aneh Cucurella golin? Iya. Cucurella sama lagi nanti ada Jackson. Jackson. Kata gua Chelsea menang 3-0. Yang golin ada Reece James, Palmer sama Enzo. Beda nih tiga-tiganya. Ngeri. Gua menang Bos beda 3-0. nih. Iya, lu harus Beda yang nih. gong Kopi. nih karena ini penutup. Beda nih. Penutup nih. Beda nih. Sebelum kita tutup jangan lupa teman-teman follow subscribe Studio Bola, terus juga di like videonya, di share ke teman-teman kamu yang suka Chelsea juga. Nah, pastikan ini nanti penontonnya banyak karena kita bakal ngerilis info tentang membership Chelsea Supporter Club. Nah, untuk Bang Bibio, berapa skor Chelsea versus Ipswich Town? 2-0 sih. 2-0. Yang ngegolin siapa, Bang? Palmer Brace. Brace. Palmer Brace. Gong ya? Gong dong ya? Boleh. Pasang di Palmer nih buat kapten ya. Iya. Segitu dulu studio bolanya. Terima kasih, thank you, Bang. Bye.